padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 5 Januari tahun 2025. Permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12 mengenai orang Majus dari timur yang datang menyembah Tuhan. Renungannya akan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Anuncia PRR, yang saat ini berkarya di wilayah Timor Leste, tepatnya di Palaka. Dan doa kita hari ini akan dipimpin oleh saudari kita Suster Maria Oliva yang saat ini sedang bertugas di Manila, Filipina. Untuk itu Bapak Ibu, para sahabat terkasih, mari kita siapkan hati, siapkan diri kita untuk memulai dan doa permenungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika jalan yang pernah dilewati itu berduri dan penuh kerikil, maka carilah jalan lain yang memberimu cahaya dan kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Selamat merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau Hari Raya Epifani Tuhan. Hari Raya Penampakan Tuhan atau Hari Raya Epifani Tuhan adalah hari di mana bayi Yesus yang lahir di kandang Betlehem diyakini sebagai pewahyuan Allah yang patut disembah oleh kita semua. Dan dalam bacaan hari ini, bayi Yesus yang baru saja lahir itu disembah oleh 3 raja atau 3 Majus dari timur yang dibantu atau dituntun oleh bintang Tuhan sendiri. Dalam proses perjalanan dikatakan dalam Injil tadi bahwa 3 orang Majus dituntun oleh sebuah bintang yang sangat terang, melebihi bintang-bintang yang lain di malam itu.
Karena terangnya bintang itu, bintang itu mampu merasuk seluruh jiwa, seluruh pikiran, dan nurani 3 raja tersebut. Sehingga apapun yang menjadi halangan dan tantangan bagi 3 orang raja tersebut, mereka mampu mengatasinya dengan bijaksana. Ketika dalam perjalanan, di tengah jalan, mereka bertemu dengan Raja Herodes. Dan kita semua tahu bahwa Raja Herodes itu orang yang sangat-sangat angkuh, ingin menang sendiri atau ingin dibilang hebat sendiri. Sehingga ketika dia mendengar bahwa ada 3 orang sarjana yang hendak melakukan perjalanan untuk mencari bayi Yesus dan menyembah mereka, ia merasa bahwa jabatannya terancam. Hari-hari yang akan datang pasti orang yang disembah ini, bayi yang disembah ini, yang akan menggantikan posisinya. Dan bagi Raja Herodes yang angkuh, dia tidak ingin hal itu terjadi, sehingga dia berniat hendak menemui anak itu juga supaya bisa memusnahkannya. Namun kelicikannya terungkap. Ia mengatakan kepada 3 majus dari timur bahwa pergi dan selidiki. Ketika kalian sudah mengetahui tempat dan di mana anak itu berada, kembalilah dan katakan kepada saya supaya saya juga menyembah dia. Akan tetapi ketiga raja atau 3 sarjana yang sudah dirasuki oleh bintang Tuhan, mereka tidak terjerumus sedikit pun oleh kata-kata manis Herodes. Mereka mengiyakan. Tetapi dalam perjalanannya, setelah sampai pada tempat yang dituju, bintang itu berhenti dan mereka masuk ke dalam kandang, bertemu dengan Bunda Maria dan juga Yesus, bayi Yesus yang sedang terbaring. Mereka langsung meyakini bahwa bayi ini adalah pewahyuan dari Tuhan sendiri. Maka mereka langsung takluk, mereka langsung bersimpuh, mereka langsung bersujud di depan bayi itu dan menyembah dia layaknya seorang raja. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah mereka menyembah sang raja yang baru lahir, bayi yang terbaring di kandang, mereka kembali. Tetapi mereka tidak kembali kepada Raja Herodes yang memiliki niat jahat untuk memusnahkannya, tetapi mereka mencari jalan lain yang untuk menuntun mereka kembali ke tempat asal mereka. Ini adalah suatu kebijaksanaan dari 3 raja atau 3 orang majus dari timur. Maka pembelajaran yang perlu kita pelajari dari peristiwa hari ini adalah tanggalkan dirimu dan andalkan bintang Tuhan. Karena bintang Tuhan itu mampu menuntun kita kepada apa yang menjadi tujuan di dalam perjalanan kita masing-masing. Begitu banyak bintang yang menjadi pilihan kita, namun ada satu bintang yang mampu menuntun kita kepada keselamatan sejati, dan dia adalah bintang Tuhan sendiri. Dia akan menuntunmu sampai menemukan titik kerendahan hati dan ketidakberdayaan di hadapan Tuhan, agar kita mampu bersimpuh dan menyembah Yesus sebagai Raja yang tertinggi
Dia akan menuntun kita sampai kita menemukan titik kerendahan hati dan ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan, agar kita mampu bersimpuh dan menyembah Yesus, Sang Bayi yang baru lahir, sebagai Raja yang sejati, Raja yang tertinggi, dan kebenaran yang sejati. Dan melalui peristiwa penampakan Tuhan hari ini, kita juga diajak oleh firman Tuhan. Kita diundang untuk datang kepadanya, entah itu tengah malam, dini hari, pagi hari, siang, sore, maupun menjelang malam. Kapan saja waktu kita datang kepadanya dan bersembah sujud di hadiratnya. Karena saat itu kemurahan hati dan belas kasih-Nya akan dilimpahkan kepada kita dan kepada seluruh anggota keluarga serta sanak kerabat kita. Yang penting kita mampu menyembahnya dan melakukannya dengan segala ketulusan hati dan segala keikhlasan hati. Dan kita juga diajak untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui. Entah itu pengalaman yang mengesankan bagi kita maupun pengalaman yang kurang mengesankan bagi kita. Pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui, jika pengalaman itu memberimu kebahagiaan, teruskanlah itu. Namun jika pengalaman itu memberimu duri dan terasa penuh dengan kerikil, maka carilah jalan yang lain. Karena jalan yang lain pasti mampu menghantarmu pada keselamatan sejati. Sekali lagi saya ucapkan selamat berhari Minggu untuk kita semua. Selamat merayakan Hari Raya Epifani Tuhan. Jika jalan yang pernah dilewati itu berduri dan penuh kerikil, pilihlah jalan yang lain yang memberimu cahaya dan kebahagiaan. Tuhan memberkati. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka. Mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, Rakanita, keluarga, terima kasih kepada orang-orang yang kita ingat dan kita persembahkan di dalam Tuhan. Sukacita kita bersama di sana dan perjuangan hidup kita di masa yang akan datang. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan perhubungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah